Halo Timothy, sudah waktunya sekolah minggu loh. Teman-teman di rumah sudah pada nunggu tuh. Oh iya, kusimpan dulu HP-ku. Mari kita sapa teman-teman di rumah. Halo teman-teman, saya Tata dan Timothy. Dan kami akan melayani ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersiap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami akan beribadah online. Berikanlah kami hati yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. kalian pernah sedih atau pernah takut? Pasti pernah bukan? Tenang saja, kita punya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita semua. Benar, kita itu juga punya sahabat yaitu Tuhan Yesus. Mari kita bersama pujikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman, silakan duduk. Ayo kita dengarkan cerita Alkitab dari Lause Sinwi. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian semua? Lause Sinwi harap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik ya. Walaupun saat ini kalian harus tetap belajar secara online, walaupun tetap mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tetapi Lause harap kalian tetap memiliki semangat. Sebagai anak-anak GKT, kita harus semangat. Apapun keadaan, kita tetap semangat ya. Nah, adik-adik, saat-saat ini kita harus bersyukur sama Tuhan. Walaupun suasananya saat ini ada virus corona, tetapi itu jangan membuat kita takut. Justru kita harus mengambil hikmatnya. Apa? Karena saat-saat ini kita bisa berada semakin banyak waktu di rumah bersama-sama dengan keluarga. Ya, bersyukur kalau adik-adik punya mama, punya papa yang sayang kepada kalian. Cici, Koko, adik-adik yang juga sayang kepada kita semua. Jadi kita bersyukur kalau kita memiliki keluarga yang sangat mengasihi kita, mencintai kita.
Coba bayangkan kalau dalam keluarga itu satu dengan yang lain bertengkar. Mama papa tiap hari nggak ada di rumah, pulangnya malam. Pasti nggak enak semuanya, betul nggak? Jadi kita bersyukur kalau kita punya keluarga yang cinta mengasihi kita semua. Jadi kita pasti juga punya cita-cita. Kalau kita nanti besar kepingin jadi apa? Adik-adik ada enggak yang bercita-cita kepingin jadi presiden seperti Bapak Jokowi? Pasti ada. Pasti ada juga yang kepingin jadi dokter. Seperti siapa? Seperti Lose Herlina, dia sebagai dokter gigi. Ada lagi mungkin yang kepingin jadi apa? Jadi tentara, jadi guru. Dulu waktu Lose seumur kalian, pada saat ditanya sama teman-teman, kalau besar kepingin jadi apa? Kalau ada di buku kenang-kenangan, ditulis nama siapa, hobi apa, cita-cita apa. Lose nulisnya apa? Kalau disuruh nulis cita-cita, Lose pasti tulis DOKTER. Apa itu? Dokter. Jadi dulu waktu kecil kalau ditanya cita-cita, Lose pasti nulisnya kepingin jadi dokter. Tapi apa yang terjadi? Saat ini Lose nggak jadi dokter, ya. Tapi tetap Lose bersyukur sama Tuhan karena Lose memiliki usaha, bisa buka toko helm, bisa cuci helm. Jadi adik-adik di rumah kalau yang punya helm kotor bisa datang ke Lose, bisa dicuci, ya. Oke. Jadi Lose bersyukur kalau tetap memiliki semuanya itu. Dan saat ini Lose pun juga bisa menjadi majelis di gereja. Majelis itu adalah orang yang ditunjuk, yang dipilih oleh jemaat untuk membantu tugas daripada pendeta, tugas daripada hamba Tuhan di gereja untuk bisa melayani bersama-sama, melakukan pekerjaan di lingkungan gereja. Jadi kita bersyukur semua apa yang sudah Lose alami saat ini. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari salah satu tokoh yang sangat terkenal, salah satu tokoh yang sangat taat, setia dan percaya kepada Tuhan, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Diceritakan kehidupan siapa? Adik masih ingat? Siapa? Yusuf. Kita akan belajar dari tokoh Yusuf. Diceritakan bahwa Yusuf dia memiliki 10 saudara laki-laki dan satunya adalah perempuan. Dan dia juga memiliki satu orang adik. Nah, diceritakan Yusuf ketika dia masih muda, dia sudah ditinggal mati oleh siapa? Oleh mamanya. Tapi Yusuf dia adalah anak yang sangat dikasih oleh papanya. Yaitu siapa? Yakub. Dia sangat dikasih sekali oleh papanya. Namun tidak demikian dengan saudara-saudaranya. Kakaknya semua benci kepada Yusuf. Suatu hari diceritakan bahwa Yusuf sedang bermimpi. Siapa di sini yang pernah bermimpi? Ada enggak? Lose dulu pernah bermimpi. Mimpinya itu macam-macam ya dan aneh-aneh. Tapi mimpi daripada Yusuf adalah banyak yang sungguh terjadi. Diceritakan bahwa pada saat itu Yusuf dia bermimpi, dia sedang mengikat batang daripada gandum. Gandum itu apa ya? Kalau sekarang ini seperti padi. Dia sedang mengikat daripada batang-batang daripada gandum itu. Dan yang terjadi apa? Ikatan-ikatan gandum itu tiba-tiba apa? Berdiri tegak. Ya, tiba-tiba ikatan gandum itu sudah berdiri tegak. Kemudian apa yang terjadi lagi? Ada gandum-gandum milik daripada saudara-saudaranya mengelilingi daripada gandum milik Yusuf. Dan yang terjadi apa? Gandum-gandum milik daripada saudara-saudaranya itu menundukkan diri. Jadi seperti hormat kepada gandum milik Yusuf. Lalu paginya ketika Yusuf terbangun, dia menceritakan akan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Saudara-saudaranya semua marah kepada Yusuf. Aku tidak akan mau kamu menjadi rajaku.
Aku tidak akan mau tunduk hormat kepadamu. Saudara-saudaranya semua marah kepada Yusuf. Kemudian selanjutnya, sekali lagi, Yusuf bermimpi lagi. Dan mimpinya apa? Diceritakan bahwa ada bulan, ada matahari, dan 11 bintang. Mengelilingi siapa? Mengelilingi Yusuf. Dan sama juga, bulan, matahari, dan 11 bintang semua hormat. Semua tunduk kepada siapa? Kepada Yusuf. Kemudian ketika dia bangun, dia kembali menceritakan kepada saudara-saudaranya. Wah, apa? Saudaranya kembali marah sekali. Akhirnya apa? Hilang kesabaran daripada saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Timbullah niat jahat. Lalu apa? Saudara-saudaranya menjual Yusuf sebagai budak kepada salah satu saudagar yang ada di Mesir. Budak itu apa? Budak itu kalau saat ini itu seperti pekerja kasar. Jadi dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Kalau salah, ada yang ditendang. Kalau ada yang salah, ada yang dipukul. Bahkan sampai tidak dikasih makan, tidak dikasih uang. Dan dia dijual kepada saudagar ini yang ada di Mesir. Dan kalau adik-adik tahu, Mesir itu sangat jauh sekali dari rumah Yusuf. Tapi adik-adik, Yusuf tidak pernah kecewa. Yusuf tidak pernah protes sama Tuhan. Yusuf tidak pernah marah sama Tuhan dengan apa yang dia alami. Ketika dia muda, dia sudah tinggal mati sama mamanya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia pun dijual sebagai budak. Kenapa? Karena Yusuf sangat percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Yusuf percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai hidup daripada Yusuf. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, seterusnya. Yusuf tetap percaya kalau Tuhan pasti akan menjaga hidup daripada Yusuf. Dan diceritakan akhirnya Yusuf pun akhirnya apa? Ketika berada di Mesir, dia bisa diangkat sebagai orang kepercayaan. Orang nomor 1 di Mesir. Dia diangkat sebagai kepercayaan raja di Mesir. Karena apa? Karena Tuhan sudah menolong Yusuf. Tuhan sudah memberikan kepintaran kepada Yusuf. Karena apa? Yusuf bisa mengatur makanan-makanan yang ada di Mesir. Pada saat hasil tanaman, pada saat hasil-hasil panen melimpah, dia menyuruh untuk apa? Untuk menabung, untuk disimpan di lumbung-lumbung. Sehingga apa? Ketika saat kelaparan, saat terjadi kekeringan, mereka semua tetap berlimpah dengan makanan. Bahkan makanannya pun bisa dijual, bisa diberikan pada tetangga-tetangganya, pada kota-kota tetangganya yang mengalami kekeringan. Akhirnya inilah yang membuat Raja Mesir sangat suka sekali kepada siapa? Kepada Yusuf. Jadi adik-adik, kita tidak perlu khawatir dengan hari depan kita. Kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan masa depan kita. Yang harus kita lakukan saat ini, kita harus mencontoh Yusuf. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap taat, kita tetap setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Terus saya yakin suatu saat nanti pasti akan muncul orang-orang yang sukses dari anak-anak sekolah minggu GKT Kanan Kediri ini. Siapa tahu nanti dari anak-anak GKT Kanan Kediri ini ada yang jadi siapa? Jadi dokter. Ada yang muncul jadi tentara, ada yang jadi guru, bahkan ada yang jadi presiden. Itu semuanya tidak akan mustahil. Tetapi syaratnya satu, kita tetap harus taat, kita tetap harus setia, kita harus tetap mengandalkan sama Tuhan. Dan Tuhan tetap mencintai kita sebagai anak-anaknya. Jadi adik-adik, jangan khawatir ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan khawatir. Asalkan kita sudah taat, kita sudah setia. Dan ini ada satu hal lagi yang penting, kita harus belajar dengan baik. Jadi tidak bisa kita berdoa tok, kita tidak belajar, kita malas sekolah, kita mau sukses, kita mau menjadi dokter, kita mau menjadi guru, nggak bisa. Selain berdoa, kita pun juga harus tetap rajin
belajar. Anak Tuhan tidak boleh malas. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Nah, yang terakhir, Yosa akan membagikan satu ayat yang bisa dibaca. Terdapat di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Jadi inilah janji Tuhan, ya, bahwa Tuhan sudah merencanakan masa depan kita. Asalkan kita percaya, taat, kita setia, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami semua. Tuhan sudah memberikan keluarga yang mengasihi kami. Tuhan, kami percayakan masa depan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau taat, kami mau setia, dan kami mau tetap terus mengikuti akan Engkau. Kami akan taat menuruti segala perintah-Mu ya Tuhan. Kami akan tetap terus rajin di dalam mengikuti ibadah sebuah minggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan adik-adik kami semua yang ada di rumah, masa depan mereka, sekolah mereka, biarkan Engkau sendiri yang akan memberkati. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tetap semangat ya. Oke. Tata, teman-teman, firman Tuhan itu membuatku menjadi anak yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, kita harus selalu membaca firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Ayo teman-teman, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Langkahku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Tuhan berikan sepanjang hari ini. Kini ibadah sudah selesai. Berkatilah orang tua, adik kakak, dan saudara-saudara kami yang di sini. Berkatilah supaya mereka tetap sehat dan kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Teman-teman tetap semangat ya. Sampai jumpa. Dadah.